Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Majelis jemaat ucapkan selamat beribadah pada hari ini bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Iwarta GKI Serpong. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Pertolongan kita adalah berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara kita dalam Tuhan, kita bertemu dalam pertemuan ibadah kita pada hari ini. Dan tema kita pada hari inilah menyambut dan bukan disambut. Umat Tuhan, di awal ibadah ini marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Matius 10 ayat yang ke-40 yang demikian bunyinya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Umat yang terkasih, dalam keberdosaan kita, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Sudah diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi, dan setelah itu saya akan merangkumnya dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan. Inilah yang sering kali masih kami lakukan. Kami melakukan dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami. Kami terlebih sering ingin dilayani daripada melayani. Kami lebih sering ingin dipuji daripada memuji. Kami lebih sering ingin mendapatkan daripada memberikan kepada orang-orang di sekitar kami. Satu kata yang boleh kami katakan, ampunilah. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah lewat anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami dikuduskan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami yang sudah Engkau tebus itu dengan lebih baik lagi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Amin. Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu.
Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Dan dalam sukacita karena dosa kita diampuni, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4, ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudaraku, silakan duduk. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari perhentian ini, kami kembali ingin mendengar sabda firman Tuhan. Bagaimana kami mestinya sebagai umat milik kepunyaan-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mendengar teladan Tuhan dan mestinya kami melakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami sekalian, supaya baik kami yang mendengar maupun yang menguraikan, belajar dari firman yang sama. Dan dari itu, kami pun melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 9, ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Markus pasal 9, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-37, di bawah dua judul. Yang pertama, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dan yang kedua adalah siapa yang terbesar di antara para murid. Markus pasal 9, ayat 30 sampai dengan ayat 37. Yang demikian bunyinya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab
ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia mengutus aku." So demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, apa arti kehadiran kita dalam hidup yang kita jalani? Kalau saya hadir di tengah-tengah keluarga saya, apa arti kehadiranku di sana? Ketika kita ada di tempat kerja kita, ketika kita sedang bekerja dalam pekerjaan yang sedang kita jalani, apa arti kehadiranku di tempat kerjaku itu? Saudara, ketika Tuhan menghadirkan kita di sini dan kini, apakah orang kemudian merasakan segala menjadi sesuatu hal yang luar biasa, yang menyenangkan? Ataukah orang merasa bahwa kehadiran kita justru mengganggu? Atau orang mengatakan bahwa kehadiran kita biasa-biasa saja? Hadir atau tidak hadir, ada atau tidak ada, sama saja apa kehadiran kita itu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terdiri dari 2 perikop. Perikop yang pertama adalah tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Sedang perikop yang kedua adalah berisi para murid yang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Saudaraku, di satu sisi Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaan yang harus dialaminya. Tuhan Yesus berbicara tentang pengorbanan dan kasih yang harus ia jalani, bagaimana ia merendahkan dirinya. Namun justru di sisi lain para murid mempercakapkan siapakah yang terbesar di antara mereka, di antara para murid. Saudaraku, menjadi besar, menjadi terkenal, menjadi orang yang dikenal pada masa sekarang ini, bukankah begitu hal yang mudah? Ada banyak konten dari YouTube, Instagram, Twitter, Reels, TikTok, dan berbagai macam yang lain yang bisa membuat kita dikenal dalam sekejap. Namun sayangnya kalau kita menyaksikan ada saja orang-orang yang ingin eksis dikenal lalu menghalalkan segala cara
melakukan prank, menyiksa binatang, merekam dan menyebarluaskan bantuan kepada orang-orang miskin sebagai tanda bahwa ia sudah melakukan sesuatu, lalu di-upload ke media sosialnya. Curcol atau marah-marah di media sosial, dan berbagai macam hal yang lain. Intinya supaya dengan apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, maka ia dikenal, ia menjadi terkenal, dan semua dikatakan semuanya hanya demi konten. Saudaraku, mari kita bertanya, bagi kita, sebenarnya apakah arti kehidupan kita? Baik dalam kehidupan kita yang nyata ini, maupun juga dalam dunia maya, dengan berbagai macam postingan yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Nasihat Tuhan Yesus pada hari ini kepada para murid mengingatkan juga kepada kita. Kalau memang engkau ingin menjadi yang terdahulu, kalau memang engkau ingin menjadi yang terdahulu, maka engkau mesti menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan bagi semua. Saat itu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil. Dan dalam ayatnya yang ke-37 dikatakan, Tuhan menyatakan demikian. Siapakah yang menyambut, yang aktif melayani anak kecil ini dalam namanya? Ia sedang menyambut Yesus. Saudara, demikian juga para murid. Jika mereka menyambut Tuhan Yesus, itu berarti bahwa mereka juga menyambut Bapa yang mengutus Dia. Saudara kasih Tuhan, kalau tadi yang membacakan Alkitab adalah seorang anak, apa yang saudara pikirkan? Mungkin saudara terkejut dari seorang dewasa yang memimpin dari awal, lalu kemudian tiba-tiba seorang anak kecil yang membacakan Alkitab, bacaan Alkitab pada hari ini. Mungkin ada juga yang mengatakan kok keluar dari pakem. Tidak biasanya yang membacakan Alkitab atau kitab Injil itu adalah merupakan seorang anak kecil. Atau mungkin ada juga yang berpikir, jangan-jangan ini suatu variasi. Saudaraku, dalam ibadah ini saya ingin mengajak kita sekalian, bagaimana kita juga melibatkan anak-anak dalam liturgi, dalam ibadah kita. Supaya kita juga bisa menikmati pembacaan yang dilakukan oleh anak-anak itu. Dan anak pun bisa merasakan, aku juga merupakan bagian dalam ibadah ini. Aku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ibadah-ibadah minggu yang diselenggarakan. Hari ini mari kita merenungkan, ketika kita beribadah, dan juga ketika kita sekarang beribadah di rumah, di manakah peran anak-anak itu? Di manakah mereka dalam ibadah-ibadah kita? Apakah mereka duduk diam bersama-sama dengan kita? Apakah kemudian kita terganggu dengan apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Saudaraku, di mana posisi anak-anak dalam ibadah kita? Saudara, dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah para murid yang sebelumnya mempercakapkan siapakah di antara mereka yang terbesar, Tuhan Yesus ingin mengajak para murid belajar. Hidup sebagai murid Tuhan bukanlah mengejar kuasa dan kekuasaan. Hidup sebagai orang-orang percaya juga berarti supaya kita tidak mengharapkan balasan atau sambutan, supaya kita menjadi orang yang besar dan terkenal. Kita diajak oleh Tuhan untuk belajar. Justru kita diajak untuk meneladan kepada Tuhan Yesus. Berkarya dengan tulus hati
untuk hadir dan memberikan arti dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam hidup ini, melayani tanpa pamrih, melakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita, apa yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita, melayani tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri kita sendiri, hadir dan menjadi berkat bagi sesama, tanpa bermaksud memamerkan apa-apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, bukan supaya kita terkenal atau dikenal, bukan supaya kita menjadi besar, lebih besar daripada yang lain, namun supaya dalam setiap karya-karya kita, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, karena itu sebagai orang beriman, mari kita meneladani kepada Tuhan Yesus dalam dua hal. Yang pertama, mari kita menetapkan apa tujuan kita berada. Saudara, orang yang berjalan tanpa tujuan, biasanya apapun akan dilakukan, asal ia merasa ada yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan. Tidak peduli apakah itu sesuatu hal yang positif atau negatif. Tidak perlu apakah itu sesuatu hal yang menyenangkan orang lain atau mengganggu orang lain. Yang penting aku melakukan segala sesuatu karena ia ingin, hanya sekedar ingin punya aktivitas saja. Saudaraku, teladanilah Tuhan Yesus yang punya tujuan dan arah yang jelas dalam pelayanannya. Teladani Tuhan Yesus yang mempunyai arah yang jelas mengapa ia harus hadir ada di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak hadir untuk melaksanakan kehendak Sang Bapa, untuk menyelamatkan dunia dengan mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya. Dan itulah yang ia berkali-kali ungkapkan kepada para murid. Apa yang hendak ia lakukan, apa yang ia kerjakan dalam pelayanannya. Saudaraku, mari sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kita teladani Tuhan. Mari tetapkanlah tujuan kehadiran kita di sini, di tempat ini, pada saat ini. Kehadiranku di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pekerjaanku. Supaya melalui kehidupan kita, maka hidup ini menjadi berarti. Sama seperti Tuhan Yesus hidupnya berarti. Hidup dan kematiannya berarti untuk dunia ini. Yang kedua yang mau diingatkan kepada kita, mari kita menjalani hidup yang sudah dalam tujuan itu dengan hati yang teguh dalam hidup ini. Tidak berbelok-belok, tidak kemudian mampir ke sana atau ke sini, tapi tegas, tetap lurus untuk tetap pada tujuan dan arah yang sudah kita nyatakan, tetapkan bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tahu arah dan tujuannya. Untuk apa ia di tengah-tengah dunia ini? Karena itu dia pun juga dalam perjalanan kehidupannya, ia menjalaninya dengan taat dan teguh. Ia tidak menghiraukan godaan iblis ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam. Ia tidak tergoda dengan berbagai macam hal yang ada dalam kehidupannya. Ketika orang-orang memintanya untuk menjadi raja karena orang banyak makan roti sampai kenyang, ia tidak tergoda untuk kemudian menjadi penguasa di antara mereka. Saudara yang sang Tuhan, dalam sepanjang kehidupannya, Tuhan Yesus konsisten. Ia melakukannya semuanya itu. Untuk apa? Ia taat kepada tujuan, supaya dunia ini kemudian diselamatkan oleh karya kasih-Nya. Saudara, dengan kedua hal di atas, kita tidak akan bingung lagi apa peranan kita,
hadir di suatu tempat di mana Tuhan menempatkan kita, dan kemudian kita fokus kepada arah dan tujuan yang sudah kita tetapkan. Saudaraku, karena itu mari kita terus menghayati tujuan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini di sini dan kini, dan kemudian senantiasa tetap setia kepada arah dan tujuan itu. Biar Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita. Kira-kira dari khotbah ini perkenankan saya berbagi apa yang biasa saya lakukan di pagi hari. Setiap bangun tidur, selesai berdoa, bersaat teduh, dan berbagi renungan harian kepada anggota jemaat, saya mulai membuka agenda yang ada di HP dan kemudian merenungkan apa peran yang bisa saya lakukan dalam setiap rapat, perlawatan, dan atau apapun juga kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Malam hari mengevaluasinya. Apakah dalam setiap peristiwa-peristiwa yang sudah saya jalani, kemudian aku sudah berperanan di dalamnya, memberi arti bagi sesama. Saudaraku, mari kita senantiasa merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Itu terus teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Menyambut dan bukan disambut. Amin. Saat teduh buat kita sekalian.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang makasih, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan supaya kami mempunyai tujuan dalam kehidupan kami, supaya kami juga tetap taat dan setia kepada arah dan tujuan kami itu. Pimpin dan bimbing kami ya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, supaya kami meneladani kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang makasih, bersama-sama di tengah syafaat ini, kami mau bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami, dan juga dalam persekutuan kami. Persekutuan GKI Serpong yang sudah Tuhan bentuk. Tuhan yang makasih, Engkau yang mengutus kami di tengah-tengah kehidupan di Serpong dan sekitarnya. Engkau yang senantiasa menyertai memberkati akan setiap kami. Bapa yang makasih, di tengah-tengah syafaat ini, kami senantiasa memohon Engkau lah yang senantiasa memimpin dan menyertai akan arah kehidupan dari persekutuan kami GKI Serpong, supaya kami senantiasa membawakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama kami berdoa untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa penyembuhan. Tuhan, bila tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah setiap saudara kami, sehingga mereka boleh diberikan kekuatan dan kesembuhan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang bergumul oleh berbagai macam permasalahan dan pergumulan mereka. Tangan Tuhan yang menyertai memberkati akan setiap pergumulan-pergumulan yang dialami, dan bila Tuhan yang menyediakan jalan keluar dalam semuanya itu. Bersama-sama kami ingin menyatakan syukur kami kalau kasus-kasus COVID-19 semakin hari semakin turun di Jawa dan Bali. Namun juga kami ingin terus mendukung doa untuk juga kasus-kasus di luar Jawa dan Bali yang masih tinggi. Tuhan yang menyertai memberkati. Pimpin dan bimbing kami sekalian supaya kami tetap taat kepada protokol kesehatan, sehingga kami tetap menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, dan juga menjaga persekutuan dan juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Sertai dan pimpin akan pemerintah kami, mereka yang Engkau pilih untuk memimpin kami. Tuhan yang memberkati dan menyertai akan setiap mereka. Mereka diberikan hikmat Tuhan untuk boleh memutuskan berbagai macam hal yang diperlukan. Sertai juga kami jemaat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami selama sepekan ini. Tangan Tuhan yang memberkati dan menyertainya dalam segala pekerjaan dan juga kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan kepadamu melalui transfer. Kiranya Tuhan memberikan berkat untuk persembahan itu, agar kiranya persembahan tersebut dapat kami gunakan untuk pelayanan di GKI Serpong. Bapa, dengar akan doa kami ini, yang kami alaskan di nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita bersama hari ini diingatkan. Milikilah tujuan, sebagaimana Tuhan Yesus memiliki tujuan di tengah-tengah dunia ini. Dan tetaplah setia kepada arah dan tujuan kita, sebagaimana Tuhan Yesus pun juga setia kepada arah dan tujuan ini. Karena dunia ini membutuhkan, dunia ini mengharapkan, mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya juga dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Semesta jeritanmu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.